Berdoa, Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi hari ini kami berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Bapa, ini anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkata-kata kepada kami dan pakailah hamba-Mu ini hanya sebatas sebagai alat di tangan Tuhan. Mari Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kekasih, mohon maaf ketidaknyamanan ini. Selalu kita merasakan tidak nyaman dengan berbakti kepada Tuhan dengan separuh ninja kita. Iya, kenalkan saya, tadi sudah ada nama saya Hermanto. Saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan jemaat di Villa Tomang Baru. Ya, mungkin ada banyak yang secara tatap muka kita belum kenal, tapi mungkin di jalan kita sering ketemu karena kita hidup dekat-dekat di sini. Mungkin pernah ke Pasar Regensi kita kenal, kita pernah ketemu begitu ya. Atau saya mungkin pernah belanja dengan saudara begitu. Ya, puji Tuhan ya. Kalau pagi hari ini berkesempatan untuk berbakti bersama-sama dan berkesempatan melayani bersama di tempat ini. Saya lebih biasa pakai masker jadinya sekarang ya, mohon maaf ya. Dan mungkin ini juga lebih nyaman bagi saudara karena saya tamu dan saudara sudah biasa di sini ya. Baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan, senang sekali lagi kita bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Gembala Sidang dan Majelis Jemaat yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani bersama, berbakti bersama dengan saudara di tempat ini. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan dengan satu tema yaitu teladan dan doa orang tua. Nats Alkitab yang sudah diberikan adalah Ayub 1 ayat 1 sampai yang kelima. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Ayub pasal 1. Ini saya manfaatkan Alkitab besar di sini ya, lebih gampang melihatnya. Oke. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang kelima. Saya mengajak saudara sekalian untuk kita bisa baca bersama-sama pada pagi hari ini kelima ayat ini. Mari kita mulai, saya mulai dari judul perikopnya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya
Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dari nats yang kita baca ini, kita dapat memetik beberapa pelajaran untuk kita. Sebagaimana tema yang sudah diberikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama kita lihat dulu latar belakang Ayub. Nah, latar belakang Ayub dan keluarganya. Ayat 1 firman Tuhan berkata, Ayub adalah seorang laki-laki yang tinggal di tanah Uz. Menurut banyak teolog dikatakan tanah Uz itu berdekatan dengan Ur Kasdim. Pada saat kita dengar Ur Kasdim, kita ingat ada seorang tokoh iman, yaitu Abraham, atau waktu itu disebut atau dipanggil Abram. Ya, Abram dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, pergi ke daerah yang tidak dia kenal. Nah, Ayub itu dekat dengan Ur Kasdim, namanya tanah Uz. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang lebih penting lagi dari itu adalah dikatakan Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Dan karenanya dia menjauhkan dirinya dari segala kejahatan. Wah, ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali Ayub ini ya. Dan tentu keluarganya pasti dia meneladani Ayub. Ayat kedua dikatakan, Ayub dikaruniai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. 10 anaknya. Di sini ada yang anaknya 10? Mungkin sudah nggak ada ya zaman sekarang ya. Zaman dulu anak 10, wah itu karunia. Makanya dulu ada orang mengatakan, zaman-zaman dulu orang mengatakan, banyak anak banyak rezeki. Ini Ayub nih ya, 10 anaknya. Luar biasa. Ayat 3 dikatakan, Ayub juga orang yang terkaya di daerah timur. Wah, apa saja harta Ayub? Apa saja aset Ayub? Ayat ketiga memberitahukan kepada kita bahwa Ayub punya 7.000 ekor kambing domba. Saudara jangan pikir 7.000 ekor kambing domba itu nggak ada harganya, saudara ya. Mungkin saudara pikir kambing domba yang berseliweran di sekitar rumah kita gitu ya. Saudara nanti kalau ada kesempatan coba cek harga kambing domba 1 ekor berapa sekarang. Ya, tuh iseng-iseng ya, klik Google coba tanya, nggak usah ke pasar lah ya, klik di Google berapa sih 1 ekor kambing atau domba begitu, kalikan 7.000, baru kita akan iya ya. Besar juga jumlahnya begitu ya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Nah, unta nggak biasa nih di Indonesia. Ya, mungkin susah juga nyarinya ya, tapi di Google pasti ada, saudara ya. Nanti dikonversikan ke rupiah. Nah, saudara akan mengerti ada berapa banyak hartanya Ayub begitu ya. Kemudian 500 pasang lembu, berarti ada 1.000 ekor. 500 keledai betina. Dan ditambah lagi budak-budak yang besar jumlahnya. Ada sejumlah besar budak yang kita nggak ngerti ini mau dihargain berapa nih sekarang. Ya, kalau kita ikutin budak waktu itu 35 keping perak. Kan Tuhan Yesus dijual kan, harga budak gitu kan. 300 keping perak. Coba saudara juga searching. Tapi budaknya ada berapa? Nggak dijelaskan. Tapi kita bisa membayangkan kalau peliharaannya ini ada 11.500, perlu berapa banyak orang yang mengelolanya. Bayang saudara ya. Itu besar sekali. Mau kasih rumput ini ya, wah nggak tahu bagaimana cari rumputnya saudara. Jadi saya pikirkan begini, ini Ayub bukan hanya punya semua ini, tapi dia pasti juga punya ladang atau hamparan tanah yang sangat-sangat luas. Kalau enggak, bagaimana ini binatang-binatang yang ada pada dia bisa berkeliaran begitu ya. Ini kalau masuk pekarangan orang kan repot.
Berapa besar tuh halamannya tuh? Berapa besar ladang, berapa besar tanah yang dimiliki oleh Ayub? Kita bayangkan saja. Alkitab tidak sebut ya, tapi kita bisa membayangkan besar sekali. Itu sebabnya Ayub dikatakan menjadi orang yang terkaya di daerah timur. Di daerah barat ada lagi yang lain. Ya. Di utara ada lagi yang lain, barangkali begitu. Maka kita bilang di daerah timur dia paling kaya. Ada orang yang mencoba hitung, saudara ya. Dari binatangnya aja, dari hewan-hewan peliharaannya aja, itu bisa kurang lebih 200 M loh. Makanya saya bilang pulang, coba searching gitu ya. Tergantung ya. Ini sapinya berapa, 1 ekor berapa kilo gitu kan. Tuh. Kambingnya berapa kilo gitu kan ya. Nah orang mau coba-coba aja kurang lebih bisa 200 M loh. Tidak termasuk budak. Budak itu aset pada zaman dulu. Ya. Itu bisa dijual lagi. Artinya budak bisa diperjualbelikan jadi kayak aset. Dari berapa banyak? Saya nggak bisa menghitungnya saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan dan saya tambahkan tadi tanahnya pasti luas sekali. Ya, dan Ayub adalah orang yang terkaya di daerah timur. Ayat keempat yang menarik, lebih menarik lagi adalah Ayub memiliki keluarga yang harmonis. Indikasinya adalah anak-anaknya rukun semua. 10 anak, itu enggak gampang saudara. Di rumah punya 2 anak saja kadang-kadang suka apa? Berantem. Ini 10 anak. Kalau pesta gantian, 3 adik perempuannya atau saudara perempuannya diundang. Itu menandakan mereka tuh rukun. Jadi Ayub punya keluarga yang harmonis. Keluarga yang rukun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang menambahkan kesempurnaan kebahagiaan Ayub. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi Ayub adalah orang yang paling bahagia. Karena memiliki keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, ditambah lagi dengan berlimpahnya harta kekayaan. Hari-hari ini ada banyak keluarga rumah tangga yang kaya, yang berlimpah, yang berlebih, tapi ada tapinya, belum tentu mereka rukun. Belum tentu mereka menjadi keluarga yang bahagia. Ada banyak anak-anak yang menjadi broken home. Ini realita yang kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Dari Ayub, dari firman Tuhan yang kita baca ini, keteladanan apa yang dapat kita pelajari, yang bisa kita petik pada pagi hari ini, khususnya dari kehidupan Ayub, dari nas Alkitab, kita bisa dapatkan beberapa hal yang harus kita contohi, yang harus kita teladani, kita sebagai orang tua. Yang hari ini hadir bukan sebagai orang tua, doakan orang tua kita. Ya, nah teladan apa sih? Yang pertama seperti nas yang kita baca, saleh, kesalehan. Teladan yang pertama yang diperlihatkan Ayub untuk keluarganya, untuk anggota keluarganya adalah kesalehannya. Kesalehan itu bicara apa? Kesalehan itu bicara taat. Kesalehan itu bicara tentang ketulusan hati. Kesalehan itu bicara tentang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Kesalehan itu bicara tentang kesucian hidup. Kesalehan itu bicara tentang dia begitu beriman kepada Allah yang dia sembah. Itu yang diperlihatkan Ayub kepada keluarganya. Itu sebabnya anak-anaknya jadi rukun. Anak-anaknya hidup harmonis. Memperhatikan satu terhadap yang lainnya. Apalagi yang ada di Ayub. Ayub juga memiliki keteladanan. Dia jujur. Jujur ini gampang-gampang susah saudara.
Saya sering mengatakan, kalau kita tidak bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita tidak mungkin bisa jujur dengan orang lain. Dan tidak mungkin bisa jujur sama Tuhan. Padahal Allah Maha tahu, kita nggak jujur, Tuhan pun tahu. Tapi anehnya kita bisa berani loh nggak jujur sama Tuhan, padahal Tuhan Maha tahu. Kenapa? Karena diri kita aja nggak bisa jujur dengan diri sendiri ini. Coba cek diri kita. Bagaimana kejujuran yang ada dalam diri kita? Karena itu sangat berdampak pada keluarga kita. Dan tentu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ayub jujur. Jujur bicara tentang integritas. Tidak perlu dipantau, tidak perlu dimonitor orang siapapun. Tapi dia tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Jujur. Saudara-saudara yang saya kasih, inilah yang diperlihatkan oleh Ayub pada seluruh anggota keluarganya. Ada teolog yang mengatakan, Ayub keluarga intinya mungkin 12 orang. Ya, tambah dengan satu istri. Karena nggak dikatakan istrinya, saudara ya. Oke, tapi keluarga Ayub itu keluarga yang besar. Karena budaknya begitu banyak. Ya. Itu mesti diatur dengan baik. Wah, Ayub luar biasa sekali, saudara. Ya. Lalu apalagi, saudara? Yang selanjutnya dikatakan Ayub itu takut akan Allah. Takut akan Allah itu artinya hormat dan kagum kepada Allah. Nah, inilah yang mewarnai kehidupan Ayub hari lepas hari. Dan oleh karena dia takut akan Allah, maka membawa Ayub menjadi orang yang saleh, membawa Ayub menjadi orang yang jujur. Awalnya karena apa? Takut akan Allah. Pertanyaan buat kita adalah bagaimana kita dalam kehidupan hari lepas hari. Adakah kita termasuk orang-orang yang takut akan Allah? Takut akan Allah sekali lagi adalah hormat dan kagum kepada Allah. Kapan saat kita hormat dan kagum kepada Allah? Harus dalam segala situasi kondisi. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Ayub. Pada saat dalam kemakmuran, dia hormat dan kagum kepada Allah yang dia imani. Tapi pada saat kemalangan datang, Ayub tetap hormat dan kagum kepada Allah. Dia tetap hidup takut kepada Allah. Dia tetap memuji-muji Allah di saat kemakmuran maupun di saat kemalangan. Saudara bisa baca di dalam Ayub pasal 1 ayat 21-22, bukan? Di saat Ayub sudah menghadapi kemalangan atau mengalami kemalangan. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang tidak mudah, saudara ya. Ayat 20 saya baca buat saudara. Maka berdirilah Ayub setelah pencobaan, ya, saudara, setelah Ayub habis-habisan, ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau di saat kemakmuran, di saat kita sedang baik, sedang happy, sedang senang-senang, kita hormat dan kagum kepada Allah, kita memuji-muji Allah, itu memang sudah sepatutnya. Tapi ada banyak orang dalam kondisi seperti itu pun lupa akan Tuhan. Apalagi kalau kemalangan melanda dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini situasi yang tidak mudah. Berapa banyak kita di saat kita sedang mengalami kesusahan hidup, kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Di gereja kita semua bisa berkata, haleluya, puji Tuhan.
Kita semua menyanyi dengan luar biasa. Tapi di luar gereja, di saat kita menghadapi kemalangan, masih ada haleluyanya, masih ada puji Tuhannya. Ayub luar biasa, saudara. Ayub luar biasa. Kita mungkin memang tidak, ya bukan Allah izinkan untuk hidup seperti Ayub mengalami kemalangan yang begitu luar biasa. Kalau saudara baca, kita ngeri, saudara ya. Ngeri, saudara. Kehilangan semua harta benda. Itu belum seberapa. Tapi kalau kehilangan anak-anak, enggak 1 loh, 10. Masih bisa hormat dan kagum kepada Allah. Saudara, saya enggak bisa membayangkan bagaimana Ayub. Ini orang yang spesial. Itu sebabnya dari mulut Allah sendiri keluar kata, dia hambaku yang saleh. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai orang tua? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Adakah kita tinggalkan keteladanan-keteladanan seperti ini? Kita perlu renungkan hal itu. Dan saya katakan anak-anak yang hadir pada pagi ini, doakan orang tuamu supaya memiliki kehidupan yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah. Yang kedua yang kita bisa pelajari, memiliki relasi yang intim dengan keluarga. Kalau kita lihat di dalam pasal 29 ayat 5, di situ ada satu indikasi yang mengatakan setelah Ayub merenungkan semuanya, dia kembali lagi ke masa yang lampau ya. Sebelum segala sesuatunya terjadi, dia berkata, dia sangat gembira, dia sangat bahagia di saat dia dikelilingi oleh anak-anaknya. Itu ayat 20, pasal 29 ayat 5, sudah nanti saudara baca di rumah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menunjukkan betapa Ayub itu dekat dengan anak-anaknya. Baru anak-anaknya mau mengelilingi dia kan. Anak-anak ini juga dekat dengan dia. Banyak orang tua tidak mau dekat sama anak-anaknya. Ini masalah saudara ya. Kita lihat terus saudara ya. Nah, di samping itu Ayub juga bertindak sebagai imam dalam keluarga. Nah, ini yang indah saudara. Ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh kita pada masa ini. Sebagai orang tua, khususnya ayah, kita lupa fungsi kita sebagai imam dalam keluarga. Membangun mezbah keluarga. Permisi tanya, berapa banyak di antara kita yang punya mezbah keluarga? Artinya yang setiap hari kita punya waktu khusus untuk baca Alkitab bersama, doa bersama. Berapa banyak? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Ayub melakukan semuanya itu. Dan di kesempatan seperti itulah Ayub sebagai kepala keluarga ini, sebagai imam keluarga ini, dia mendoakan anak-anaknya. Seperti yang kita baca tadi di dalam ayat yang kelima bukan? Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Apa arti kata senantiasa? Itu bukan tunggu Ayub punya waktu. Bukan tunggu ada kesempatan. Tapi itu selalu dia lakukan. Membangun mezbah keluarga. Dia mendoakan anak-anaknya. Mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa anak-anaknya. Ini perjanjian lama saudara ya. Sangat peduli kerohanian anak-anaknya. Itu yang dilakukan Ayub. Hari ini
kita diperhadapkan dengan satu realita bahwa ada banyak dan sangat banyak orang tua, papa, tidak mampu menjadi imam dalam keluarga. Saudara mungkin boleh tidak setuju sama saya, tidak apa-apa. Tapi mari kita koreksi diri kita. Banyak orang tua tidak cukup banyak waktu buat anak-anaknya. Bersyukur ada COVID, saudara. Ini sisi positifnya dari COVID. Ada banyak orang tua karena bisnis, karena pekerjaan. Tidak ada waktu untuk keluarga. COVID mengharuskan orang banyak dalam rumah. Tapi saya nggak tahu apakah memanfaatkan situasi itu benar-benar untuk membangun hubungan yang intens dengan keluarga kita. Dalam situasi normal, ini sebentar lagi normal, kita berharap pemerintah mengumumkan pandemi menjadi endemi. Kita akan lihat tuh bagaimana situasi kondisinya lagi. Semua orang akan sibuk lagi, berpacu dengan waktu, sehingga tidak ada cukup waktu untuk keluarga. Ini yang terjadi, saudara. Mungkin anak-anak yang hadir bisa menjadi saksi bagaimana orang tuanya sebelum pandemi. Berapa banyak waktu yang disediakan orang tua buat keluarga. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mencari uang. Kita tidak perlu kerja, bukan itu poin saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak banyak orang tua ya yang punya cukup waktu untuk anak-anaknya, bahkan untuk berkomunikasi. Mendoakan anak-anaknya, mengajak anak-anaknya berdoa bersama. Ayat 5 menurut para teolog dikatakan, itu bukan hanya Ayub sendiri loh yang melakukannya. Karena pada saat anak-anaknya didoakan, itu mesti ada anaknya. Apalagi korban bakaran untuk pengampunan dosa, itu mesti ada anaknya, mesti ada orangnya di situ. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita punya cukup waktu untuk keluarga kita? Saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang tua tidak terlalu peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Apakah itu adalah kita? Berapa banyak orang tua di sini yang memotivasi anak-anaknya, misalnya seusia anak sekolah minggu, motivasi anaknya datang sekolah minggu. Kalau usia pra-remaja atau tunas remaja di tempat ini, motivasi anaknya datang ke gereja. Yang remaja, motivasi, bahkan meluangkan waktu antar anaknya. Berapa banyak di antara kita seperti itu? Terlalu banyak orang tua yang membiarkan anaknya tidur sampai siang. Jam sekolah minggu sudah lewat, yang tunas remaja sudah lewat, remaja sudah lewat. Di sini mungkin tidak ada, tapi di luar sana banyak yang begitu. Tidak peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Tidak pernah memantau apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Pada saat jam kebaktian, apa yang dilakukan oleh anak-anak. Kalau kita orang tua yang peduli kepada kerohanian anak-anak kita akan monitor. Sekali lagi, kita akan motivasi mereka, kita akan dorong mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini yang terjadi, saudara. Puji Tuhan kalau di sini enggak ada yang seperti itu. Lagi-lagi, adakah kita berdoa bagi anak-anak kita? Adakah kita memotivasi anak-anak kita untuk setia berbakti kepada Tuhan? Coba cek diri kita masing-masing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu contoh lagi, orang tua tidak peduli dengan kerohanian anak-anak. Ada nggak orang tua di sini? Kalau anak-anak pelajaran agamanya itu jelek, terus dilesin anaknya mata pelajaran agama. Ada nggak? Ada.
100% tidak ada. Di mana-mana pun tidak ada. Tapi kalau matematikanya jelek, panggil guru. Privat atau apapun. Betul nggak? Kalau bahasa Inggrisnya jelek, panggil. Bahkan tidak jelek pun dilesin terus. Tapi kalau agama, yang penting naik kelas 6 juga nggak apa-apa. Betul apa betul? Itulah kita. Kita nggak peduli. Anak itu mau tumbuh kembang seperti apa, nggak peduli. Kalau bisa diserahkan aja, kalau anak-anak sekolah minggu, lausenya. Ya enggak? Pembinanya. Sebagai orang tua, seperti kita lepas tangan. Gimana kepedulian kita dengan kerohanian anak-anak kita? Ini pertanyaan penting buat kita, saudara. Kita bicara tentang teladan dan doa orang tua. Yang ketiga, saudara, ada banyak saudara ya, tapi kita batasi saudara ya. Yang ketiga, Ayub memiliki jiwa sosial yang tinggi. Artinya, Ayub itu bukan hanya peduli dengan keluarganya, tapi juga peduli kepada sesama. Ayub sedang mengajarkan apa? Apa yang dia dapat, dia ajarkan kepada anak-anak untuk diaplikasikan. Kalau kita tidak punya relasi yang intim dengan keluarga, anggota keluarga, bagaimana mungkin kita bisa mentransferkan hal ini kepada anak-anak kita? Kita nggak bisa, kita bisa mengaplikasikannya. Anak-anak, karena tidak punya hubungan yang intim, nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa diimpartasikan kepada mereka. Ayub peduli pada keluarga. Dia juga peduli kepada sesama. Ini luar biasa sekali, saudara. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia penginjilan juga, saudara. Tapi kita nggak mau luas-luas sampai situ, saudara. Saudara bisa baca ayatnya di pasal 4 ayat 3 sampai 4, pasal 31 ayat 16 sampai 21. Di situ semuanya memberitahukan kepada kita bagaimana Ayub menjalani kehidupannya. Ya, dia berkata, kalau ada orang miskin yang tidak dia bantu, dia sampai berkata begini, celakalah aku ditimpa oleh apalah seperti itu. Kalau aku tidak perhatikan orang miskin, orang yang susah, orang yang sedang dirundung perkabungan, banyak sekali ya. Menunjukkan bahwa Ayub itu peduli kepada sesamanya. Saudara, ini penting supaya anak-anak kita itu bisa melihat kita. Sebagai orang tua, kita peduli juga kepada sesama. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sisi lain, kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang terkaya di daerah timur. Ya. Kepeduliannya kepada sesama itu bukan karena dia kayanya, tetapi karena saya mau melihatnya. Dia kaya tapi dia tidak arogan. Itu loh, ya. Dia kaya tapi tidak sombong. Dia tidak tinggi hati. Di sekeliling kita seringkali kita melihat ada orang yang berlebih tapi hidupnya itu arogan. Ya. Saya tidak mengatakan setiap orang yang kaya itu arogansinya tinggi, enggak, bukan itu maksud saya, ya. Tapi ada orang-orang kalau dia punya berlebih, ya, dia lebih berkelimpahan, arogansinya itu terlihat. Nah, kalau sudah seperti itu, enggak mungkin dia peduli kepada sesama. Dan anak kita nanti jadi korban, saudara. Jiwa sosialnya enggak tumbuh, saudara. Nah, poin ini adalah dia harus menumbuhkan rasa solidaritas, kepedulian kepada sesama. Ini yang Ayub lakukan, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi,
Ada banyak yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub. Ya, kita tidak bahas tentang dia jatuh dalam kemalangannya, ya, tapi kita lihat keteladanannya dan bagaimana doa dia untuk anak-anaknya. Kiranya kita sebagai orang tua pada pagi hari ini, kita belajar dari keteladanan yang sudah kita lihat dalam kehidupan Ayub, dan sekiranya itu pun kita perlihatkan kepada keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, adakah kita memberikan keteladanan, kesalehan hidup, kejujuran, dan hidup takut akan Tuhan bagi anggota keluarga kita? Adakah kita memberikan keteladanan, peduli dan mengayomi keluarga kita dengan menyediakan waktu yang cukup bagi mereka, sehingga kita bisa membangun mesbah keluarga, membangun relasi yang intim dengan keluarga? Adakah kita juga mau memberikan keteladanan ini? Matthew Henry mengatakan, orang tua seharusnya secara khusus memohon kepada Allah untuk anggota keluarganya dan berdoa secara spesifik bagi mereka satu persatu setiap hari. Jadi seperti Ayub, bukan kalau ada kesempatan, bukan kalau ada waktu, tapi ayat 5 terakhir dikatakan Ayub melakukannya senantiasa. Jadi kembali saya bacakan pernyataan Matthew Henry, ini seorang komentator ya. Dia menulis buku komentari maksud saya ya. Orang tua seharusnya secara khusus memohon kepada Allah yang untuk anggota keluarganya dan berdoa secara spesifik bagi mereka satu persatu setiap hari, bukan kalau ada kesempatan atau kalau ada waktu. Kalau Tuhan karuniakan saudara anak 1, 2, 3, doakan mereka secara spesifik. Karena anak 1, 2, 3 itu pasti beda-beda. Sebagai orang tua, kita pasti kenali anak kita. Oh, anak kita yang satu ini begini. Anak kita yang kedua ini begini. Anak kita yang bontot ini begini. Doakan mereka secara spesifik. Per waktu, iya. Dan disitulah saudara harus menyediakan waktu saudara. Sebagai orang tua. Yang terakhir, adakah kita memberikan keteladanan, peduli kepada sesama. Supaya kita dapat mengembangkan jiwa sosial anak-anak kita. Karena dengan demikian, Tuhan bisa dipermuliakan. Injil bisa disebarluaskan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya apa yang sudah kita renungkan bersama pada pagi hari ini, Tuhanlah yang menolong kita sekalian dan memberikan kasih karunia kepada kita untuk mampu menjalankan firman Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi pertolongan Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan dengan segala keterbatasan. Tapi Allah Roh Kudus tak terbatas, baik oleh waktu maupun apapun juga. Dan bila firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita sekalian. Manakala ada yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan, selesaikanlah di hadapan Tuhan. Ambil tekad kembali supaya kita boleh menjadi orang tua yang sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudara ambil waktu sebentar, renungkan firman Tuhan.
Bapa Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau sangat mengasihi kami, dan oleh karenanya Engkau berfirman kepada kami lewat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca di Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Bagaimana kami boleh melihat keteladanan Ayub sebagai orang tua dalam menjalani kehidupannya dan juga mengayomi keluarganya. Tuhan, biarlah terang firman Allah ini menerangi hati pikiran setiap kami. Allah Roh Kudus bekerja senantiasa di dalam hati kami sekalian. Hamba-Mu yang terbatas telah berhenti, dan biarlah Allah Roh Kudus yang tak terbatas terus berbicara kepada masing-masing kami. Gugah kami Tuhan, supaya setelah kami mendengar firman Tuhan, kami tidak keraskan hati, manakala ada yang harus kami ubah, kami harus ubah, dan kami akan datang ke kaki Tuhan, berlutut, mohon pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan Pak Liturgis.